Waalaikumsalam. Kenapa kalian diam aja? Tidak sabar dari pagi. Udah bu, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Siapa ketua kelas di sini? Marda. Oke Marda, coba siapkan dulu kelasnya, pilih doanya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-temannya tidak hadir? Teman-teman. Zaki Bu. Siapa? Zaki. Kenapa dia nggak hadir? Sakit Bu. Sakit. Berapa hari dia sakit? 3 hari. 3 hari. Ya, Bu. Izin Bu, ada beberapa teman yang masih di luar Bu. Belum masuk. Mau masuk, silakan. Tak Bu, masuk saya tuh masih ada yang keluar Bu. Belum masuk ke kelas. Belum masuk kelas. Oke, setelah kita menunggu teman kalian, kita lanjut aja ya. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita pelajari materi tentang apa? Pantun. Pantun. Ayo coba, Bibi. Tadi yang paling keras suaranya. Apa itu pantun? Pantun adalah terdiri atas 4 baris yang bersaja ABAB tiap hari, biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, jadi benar ya yang kata Kak Bibi. Coba kita tepuk tangan dulu. Ada yang bisa memberikan satu contoh pantun? Ada nggak? Pantun dokter itu enggak aku? Yuk, yang bisa Bisa, pantun. Bibi. Yang lain lah, masa Bibi terus? Saya aja Bu. Ya coba. Maju ke depan lah, maju ke depan. Nah coba perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widina Sepia. Di sini saya akan membacakan pantun jenaka. Ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang diri empat. Oke, bagus ya Bibi. Terima kasih Bibi. Jadi materi sebelum itu tentang pantun. Nah, pantun itu merupakan pantun yang bersaja ABAB, terdiri dari 4 baris. Oke, nah selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan pelajari materi tentang minggu lalu kan kita sudah mengingatkan untuk pelajari materinya sebelum masuk. Ayo, materi tentang apa ini? Eksposisi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu KD-nya, KD tentang teks eksposisi, yaitu KD 3.5 yang berbunyi mengidentifikasi struktur, unsur-unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer atau lingkungan hidup
kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni siswa bisa memahami struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi. Kemudian, siswa bisa menulis teks eksposisi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi yang telah dipelajari. Oke, lanjut. Coba anak-anak perhatikan di sini juga ada memberikan contoh. Bisa dibaca nggak? Kenapa? Clear? Nah, coba dibaca. Jadi setelah dibaca, ibu akan bertanya. Sudah sampai mana nih? Sampai mana nih bacanya? Baca keras ya Pak. Kenapa aku Baca keras. bacakan aja lah ya. Nah, di sini ada teks percakapan. Nah, itu di situ percakapan Putri bersama Ajeng. Jadi bunyinya, suka sebel deh sama orang-orang yang nggak mau patuh dengan peraturan lalu lintas. Kayak nerobos lampu merah dan nggak pakai helm saat berkendara. Itu kan bahaya banget. Iya, aku juga. Bahayanya nggak cuma buat si pengendaranya aja, tapi ke orang lain juga nggak sih? Betul. Coba kalau misalnya dia menerobos lampu merah, terus kecelakaan, membahayakan pengendara lain juga kan? Apalagi kalau nggak pakai helm, bisa beresiko kena benturan di kepala. Padahal kan, bagi pengendara yang nggak mematuhi peraturan lalu lintas itu bisa dikenakan sanksi loh. Tapi kenapa masih banyak yang nggak takut ya? Mungkin salah satunya karena etika dan toleransi pengendara yang masih rendah. Mereka masih egois dan semaunya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Benar juga sih, bisa jadi karena mereka belum begitu paham dengan arti dan rambu-rambu lalu lintas, jadi perlu diadakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan akan rambu-rambu lalu lintas dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, anak-anak pernah tidak diskusi bersama teman membahas suatu topik ya, di mana kalian masing-masing mengungkapkan pendapat kalian? Pernah tidak? Nah, Ya, seperti contoh tadi, pernah? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi. Dari contoh tadi, maka pengertian dari teks eksposisi di sini ada yang bisa bantu untuk membacakan? Coba, Sonia. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Nah, informasi ini diperoleh berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi dan disertai dengan argumen penulisnya. Jadi, teks eksposisi itu berisi pengetahuan dan argumen atau pendapat dari penulis. Nah, informasi ini didapatkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian di sini ada struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada tesis. Tesis merupakan berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis tentang topik yang dibahas. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian argumen, yaitu pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Pada bagian ini juga bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Kemudian ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis
yang ada di tesis rangkaian argumen. Sebelum itu, tadi kan ada contoh percakapan di pesan ini kan? Nah, di kata-kata suka sebel deh sama orang-orang yang nggak mau patuh dengan peraturan lalu lintas, kayak nerobos sampai betul. Coba kalau misalnya dia nerobos lampu merah terus kecelakaan, itu merupakan bagian dari informasi berdasarkan fakta. Kemudian argumennya yang mana? Argumennya yang ini, argumen penulis. Mungkin salah satunya karena etika toleransi pengendara yang masih muda, itu berarti mereka berpendapat. Kemudian kita lanjut ke contoh struktur teks. Lihat ya. Ya, sudah masuk. Ini dari mana ini? Pelanggan itu lihat. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa lihat judul teks di sini itu peningkatan pendidikan. Nah, pada paragraf pertama itu ada tesis. Tesis tadi apa tesis? Tadi tesis apa yo? Berisi ya pengenalan pendapat. Kemudian di pengenalan isu baru awal-awal belum menjelaskan secara rinci. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu berisi pendapat penulis yang disertai dengan fakta. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang tadi apa? Penegasan ulang. Kalian masih nggak perhatikan itu nih? Penegasan ulang tadi berisi tentang ringkasan dari tesis argumentasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti paham. Tapi tadi pertanyaan ini yang lupa, penegasan ulang nggak tahu. Oke, ada yang bertanya nggak? Tidak. Misi, ya sudah masuk. Oke, kalau gitu Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya buatlah satu. Catat. Buatlah satu teks eksposisi. Temanya bebas. Kemudian analisis struktur teks eksposisinya. Nah, ini dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba semuanya. Baik, menurut dari saya, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu, dan di teks eksposisi itu juga ada strukturnya, yang itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu judul, tujuan, alat, dan bahan. Itu teks prosedur. Teks eksposisi. Ayo coba salah. Coba eksposisi adalah bagian yang berisikan tanggapan atau penegasan kembali dari argumentasi yang telah disampaikan. Oke, itu yang dikatakan oleh Sylvia. Jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau tanggapan penulis yang disertai dengan fakta-fakta.
Kemudian teks eksposisi itu ada strukturnya. Ada 3. Yang pertama tesis, kemudian rangkaian argumen, dan yang terakhir Penegasan ulang. ya. Oke, jangan lupa tugasnya dibuat, minggu depan dikumpulkan, dan minggu depan kita akan pelajari tentang teks fabel. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Oke, coba tadi yang Ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan ini maju ke depan, coba ada hadiah. Bibi, Sylvia, sama Sonia. Saya suka dia. Nah, hadiahnya permen. Makasih Bibi. Makasih Sonia, makasih Sylvia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, gue rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu.